warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Safrina Arimbi. Hari ini aku ngajakin anak-anak aku main ke Animalium Brin. Jadi Animalium ini sendiri merupakan museum satwa yang dikelola dan dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Begitu masuk ke lobi umum, kita langsung disambut dengan replika hewan sesuai bentuk aslinya loh. Ada amfibi, ada serangga, ada aves atau jenis burung ya, ada ikan, reptil, dan juga mamalia. Anak aku cukup takjub ya ketika baru masuk ke lobi umum ini, dan mereka cukup amazed aja sih melihat hewan-hewan yang biasanya mereka lihat di buku, bisa mereka lihat langsung dan pegang, walaupun ini hanya replika ya. Ditambah lagi dengan teknologi komputerisasi sehingga memudahkan kita untuk mencari tahu informasi tentang animal science. Lalu kita masuk ke lobi yang kedua, yaitu lobi tentang aves atau burung. Lobi ini termasuk lobi yang paling luas ya menurut aku, dan banyak banget hal-hal yang kita bisa pelajari. Ini anak-anak udah mulai penasaran ukuran tubuh mereka itu sebesar burung apa sih? Nah, di sini tuh ada jawabannya. Dan penjelasannya itu di sini jelas dan terperinci banget ya teman-teman ya. Jadi nggak nyesel deh kalau kita liburan ngajakin anak-anak untuk main ke sini. Bukan hanya burung yang masih ada di alamnya aja yang ada di sini ya teman-teman, ternyata burung yang sudah punah pun informasinya ada di sini. Ini adalah diorama relung ekologi ya. Jadi di sini ada burung kicau, tuh burungnya tuh apa aja. Terus ada burung yang di hutan, itu burungnya apa aja. Dan anakku ini dia karena dapat binder untuk menyelesaikan ya semacam seperti misi ya. Dia excited sekali melihat ternyata di hutan itu burungnya seperti ini, dan burung ternyata tuh nggak cuman seperti ada yang dilihat setiap hari aja gitu, ternyata di laut pun ternyata ada burung yang habitatnya di laut tuh apa, burung yang habitatnya di danau itu seperti apa, terus kayak burung yang pelari itu apa aja. Jadi di sini tuh informasinya banyak banget menurut aku. Di tangga ini juga menampilkan banyak sekali informasi ya tentang peta persebaran burung di seluruh dunia, termasuk peta migrasi burung. Pembangunan untuk animal research tourism ini nggak main-main ya teman-teman. Jadi Animalium itu dibangun di atas lahan sekitar 1,5 hektar. Wow, besar banget ya. Baru soft launching sekitar Maret 2023 dan baru aja diresmikan kalau nggak salah tanggal 5 Juli ini oleh Ibu Megawati ya selaku Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di lobi Aves ini tuh memang benar-benar lengkap kap banget. Jadi anakku tuh biasa kalau mau belajar tentang burung, mereka baca bukunya tuh Picturepedia. Memang di sana sih lengkap, tapi di sini itu benar-benar kita tahu ternyata tuh sayap albatros itu tuh lebar banget, besar banget kepakan sayapnya gitu. Kalau misalnya di buku kan cuman ini burung ini, ini sayap ini, ini telurnya ini, tapi di sini itu bener-bener dikasih lihat replikanya sesuai dengan bentuk aslinya. Hebat banget Animalium, salut deh. Oke, next aku masuk ke aviari Paruh Bengkok ya. Jadi di lantai 2 ini juga ada aviari Paruh Bengkok, tapi aku tidak menemukan burung paruh bengkok di sini. Ya karena masih baru ya, jadi pohon-pohonnya juga belum begitu rimbun, masih panas banget. Jadi mungkin burungnya belum ada, atau maksudnya belum diletakkan di sini ya, atau gimana juga aku kurang tahu sih. Cuman aku memang belum melihat ada burung di sini. Terus ini aku masuk lagi
ke gedung yang tadi, jadi keluar dari aviary. Terus di sini ada beberapa diorama ya. Jadi diorama tentang habitat, ini ada habitat burung di sawah, terus habitat burung di hutan hujan tropis, habitat burung di laut lepas, sama ada di hutan bakau ya. Dan habitat burung di perkotaan yang biasa kita lihat pun ada di sini. Terus ini ada fungsi burung bagi lingkungan. Jadi setiap makhluk yang ada di bumi ini pasti masuk dalam lingkaran kehidupan ya. Begitu juga dengan burung. Masya Allah, gampang banget ya ternyata pembelajarannya itu. Dan ini juga ada tulang burung. Terus next kita masuk ke aviary lagi. Jadi ini lantai 1 dari aviary yang tadi kita naik di lantai 2-nya ya. Di sini burung-burungnya masih di kandang. Ini tadi ada kakak tua, raja, ada burung nuri. Nah, terus ini masuk ke lobby berikutnya ya, masih di satu aviary tapi ada pembatasnya gitu, dan aku juga belum menemukan ada burung-burung di sini. Cuman tanamannya di sini tuh udah rimbun gitu ya. Bagus banget sih, sejuk dan nggak begitu panas ya walaupun mataharinya sedang menyengat. Lanjut masuk ke aviary aliran sungai. Di sini tuh jadi ya namanya juga aviary aliran sungai ya, jadi ada sungai-sungai buatan gitu. Terus di sini juga udah ada burung, cuman burungnya tuh masih dalam proses habituasi, jadi masih di kandang, masih adaptasi dengan lingkungan ya. Semoga burungnya semakin banyak. Masya Allah, aku suka banget di sini, bagus buat foto-foto juga bagus. Cuman tanamannya memang kayaknya belum serimbun yang tadi ya. Semoga nanti kedepannya tanamannya makin banyak ya, amin amin. Lanjut kita masuk ke aviary lahan basah ya. Jadi di aviary lahan basah ini burung-burungnya pun burung-burung yang habitatnya di lahan basah, kayak bangau-bangauan gitu. Terus ada kayak ini ada pecuk padi ya kalau nggak salah namanya ya. Ini tuh mereka pinter banget, ketika ada orang datang mereka tuh langsung action kayak gini loh. Masya Allah ya, pinter-pinter banget. Cuman sayangnya tuh di sini nggak ada keterangan burung-burungnya tuh apa aja, jadi aku tuh harus riset sendiri. Next kita masuk ke aviary burung pemangsa ya. Di sini tuh aku apa ya, jadi bayanganku tuh aviary kayak tadi gitu, ada pohon-pohonnya tapi ternyata enggak ya. Mungkin karena ini tuh burung-burung pemangsa ya, jadi cuman hanya keterangan-keterangan aja. Terus kayak ada burungnya juga, ada kayak burung burung hantu. Terus harusnya kalau burung pemangsa tuh ada elang gitu ya, tapi mungkin next ya. Lanjut kita masuk ke lobby mamalia. Jadi di sini tuh ada semacam alat yang nanti kita tuh nimbang berat badan, terus nanti sesuai dengan berat badan hewan apa. Ini aku juga ikut nimbang dong. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama berat badan aku, segitu ya teman-teman. Di lobby mamalia ini tuh anak aku tuh kurang begitu tertarik ya, karena di sini tuh banyak banget tulisan kecil-kecil. Nah, kecuali yang timbangan tadi tuh mereka tuh senang banget nimbang bolak-balik ya. Dan di sini tuh replika hewannya juga nggak banyak. Jadi anak-anak seusia anak-anak aku tuh kurang bertanya ya, kurang banyak bertanya. Dan mereka pahamnya ya ini orangutan, pesut, terus ini juga ada perbedaan monyet dan kera. Mereka sih belum paham sih, belum insting bertanyanya tuh belum ya. Terus kalau ini tuh ada landak, mereka tuh udah paham. Aku sih nggak paham ya, ini tuh namanya exhibit, exclosure atau apa ya. Buat teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Tapi di sini juga penjelasannya cukup jelas ya, dan ada QR kodenya juga tentang penelitiannya. Lanjut kita masuk ke lobby invertebrata. Nah, di lobby ini anak-anak aku tuh cukup tertarik karena mereka tuh sudah sedikit banyak sudah paham ya tentang serangga. Kayak ada belalang sembah, terus ada serangga-serangga yang kayak suka terbang-terbang di rumah, ada capung gitu. Tapi mereka tertariknya karena oh ternyata tuh capung nggak cuman gitu-gitu aja, terus serangga tuh nggak cuman gini-gini aja gitu. Dan mereka tuh di rumah tuh memang ada
animal figurnya tentang serangga, jadi mereka tuh sedikit banyak tuh sudah tahu kayak, oh ini ternyata aku punya ya di rumah kayak gitu. Nah, di sini juga ada terarium dan terariumnya itu berisi hewan asli ya. Tapi ada beberapa terarium yang aku tidak bisa melihat hewannya. Mungkin mereka itu bersembunyi. Dan dari berkunjung ke tempat-tempat seperti ini ya, teman-teman, aku jadi tahu, oh ternyata tuh ada hewan yang namanya ini. Oh, ada hewan yang bentuknya seperti ini yang sebenarnya tuh aku belum pernah lihat gitu. Di sini juga ada kupu-kupu yang diawetkan ya, Masya Allah kupu-kupunya bagus banget. Dan kalian sadar nggak sih sekarang kita tuh udah susah banget buat nyari atau lihat kupu-kupu sebagus ini, nggak kayak dulu. Lanjut ke lobby Pisces. Jadi di sini tuh banyak juga kayak replika-replika hewan yang pasti bikin anak tertarik ya. Jadi nggak kayak cuma tulisan-tulisan aja, tapi kayak ada replika-replikanya juga. Jadi kayak ada habitat ikan sungai, ikan hutan, ikan danau, perkotaan tuh kayak apa aja gitu. Dan yang paling menarik di sini tuh ada replika ikan hiu yang besar banget dan pasti anak-anak tertarik. Langsung kita juga masuk ke exhibitnya ikan-ikan ya. Di sini juga ada ikan air tawar yang dimasukkan ke akuarium. Cuman kayak informasinya itu masih belum ada ya, jadinya aku nggak bisa tahu ini tuh ikan apa gitu. Dan di sini juga ada satu aquascape ya, tapi aku nggak tahu ini ikannya apa karena informasinya itu belum ada. Terus kita habis ini masuk ke lobby herpetofauna. Jadi herpetofauna itu isinya tuh tentang reptil dan amfibi. Nah, masuk ke herpetofauna kita langsung disuguhi oleh terarium yang besar banget ya. Bener nggak sih ini namanya terarium? Kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman. Terus ini juga ada replika dari reptil dan amfibi itu sendiri beserta keterangan yang jelas. Jadi ketika anak bertanya sesuatu tentang hewan replika ini itu kita bisa menjelaskannya karena keterangannya tertulis dengan jelas. Beda seperti lobby Pisces tadi ya, jadi di lobby Pisces tuh banyak banget ikan-ikan yang tidak ditulis informasinya dengan jelas. Wow, besar banget buayanya. Selain hiu tadi ya, di sini juga ada buaya yang besar banget dan dijelaskan perbedaan buaya dan aligator itu apa. Nah, ini tuh papan penjelasan tentang evolusi dari reptil. Ini tuh kayaknya anak sekolah entah itu SD, SMP itu wajib banget deh kesini kalau menurut aku. Lanjut kita ke exhibit herpetofauna. Jadi di sini adalah ruang tonton untuk reptil dan amfibi. Karena di sini tuh ruang tonton, jadi hewan-hewan di sini tuh masih hidup ya, dimasukkan ke terarium. Cuman aku beberapa kali lihat, ya mungkin karena nggak jeli juga ya aku ngelihatnya, mencari-cari hewannya tuh banyak yang nggak ketemu di terarium ya. Nggak tahu aku yang nggak jeli atau memang hewannya sedang tidak ada gitu. Jadi di exhibit herpetofauna ini ada beberapa hewan yang sedang diteliti ya. Itu di sebelah kiri yang tadi ada box-box kontainer yang warna biru. Itu tuh hewan-hewan yang sedang diteliti. Penelitiannya tentang apa sih biasanya ada di QR kodenya. Nah, ini ada siren besar. Siren itu sejenis belut ya, amfibi, dan ukurannya itu lebih besar dari salamander. Di exhibit herpetofauna ini juga ada ular berbisa, tapi tempatnya tuh lebih di dalam dan di suatu ruangan kaca khusus ya. Pengunjung tidak boleh masuk karena di sini tuh nggak ada kipernya, takutnya ularnya keluar atau apa kan sangat berbahaya ya. Nah, di sini tuh paludariumnya juga bagus-bagus ya. Ini ada paludarium isinya kura-kura. Cuman aku kura-kuranya tuh nggak tahu kura-kura apa karena kemarin nggak sempat baca informasinya, dan sayangnya di sini tuh kura-kuranya nggak begitu banyak. Next, terus ini kita keluar ya dari tempat yang tadi. Ini kita keluar, panas banget, masya Allah. Di sini tuh kayak ada ekosistem gurun. Cuman di sini tuh aku cuma lihat hewannya tuh kayak kadal gurun gitu ya, cuman juga nggak ada informasinya ini tuh kadal gurun apa gitu.
Ini kan anak-anak aku kelaparan, jadi aku mau makan di kantin aja. Menunya di sini tuh standar banget ya teman-teman. Jadi kayak cuman mie goreng, nasi goreng. Nah ini aku fotoin menunya kayak apa. Nah ini dapat binder paket edukasi ya teman-teman. Jadi setiap anak itu, enggak setiap anak, setiap pengunjung dapat. Nah ini untuk usia 7 tahun ke atas, punya kakak. Isinya ada pensil warna, terus bindernya itu isinya tuh kayak kita tuh jawab-jawab pertanyaan gitu ya. Jadi memang kayak harus menyimak apa yang kita lihat di dalam gitu. Saran aku sih ya buat teman-teman yang besok mau main ke Animalium, begitu kita beli tiket itu bindernya dibaca dulu. Jadinya tahu tuh apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus dilihat di dalam, dicermati, diamati tuh apa. Nah ini tuh bindernya Adek. Jadi ada 2 jenis binder ya, kayak 7 tahun ke atas sama 7 tahun ke bawah. Kalau punya Adek ini isinya dapatnya sebenarnya sama ya, kayak ada pensil warna, terus dapat pensil, terus tapi isinya tuh beda, jadi kayak lebih gampang aja daripada yang punya kakak tadi. Terus aku juga dapat paket edukasi mandiri, jadi setiap pengunjung pasti dapet binder dan paket edukasi. Nah teman-teman pasti penasaran dong, harga tiket masuknya berapa. Harga tiket masuknya itu untuk weekday atau selain hari libur untuk anak-anak 95.000 dan untuk dewasa 75.000 plus nanti PPN ya. Kalau untuk weekend itu anak-anak 100.000 dan untuk dewasa 85.000 plus PPN. Untuk lokasinya ada di Cibinong, Kabupaten Bogor, atau teman-teman bisa kepoin Instagramnya Animalium. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.